Halo Kitalers, di video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena mengapa kalau anak pelajaran itu suka merebut bola yang bukan semestinya dia yang ambil. Selain itu mungkin nanti saya juga kasih tips kapan kamu harus ambil dan kapan kamu harus lepas untuk diambil partnermu. Oke, kita perkenalkan dulu. Saya Jerry dan saya partneran sama Davin, anak yang pelajaran. Lawan kita adalah Kosa dan Nelis. Pada umumnya kalau yang digendong atau yang pelajaran itu disuruh jaga di depan. Cuman seringkali mereka nggak tahu mau ngapain di depan. Cuma ngeliatin shuttlecock lewat atau kadang-kadang ngambil yang bukan jatahnya, atau kalau om-om biasa ngomong itu lancang. Kalau aku amati, Davin ini kan pemula ya, jadi dia nggak punya background badminton, maksudnya belajar khusus untuk badminton, tapi lihat dari gerakannya itu dia itu pemain yang otodidak, cuman lihat orang main badminton tuh kayak apa, terus dia melakukan. Aku lihat dia itu sudah lumayan bagus, bisa melakukan smash atau lob dengan bagus, maksudnya tepat dan cukup keras. Mungkin ada salah di bagian gripnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kita bisa perbaiki pelan-pelan. Ya itu pun kalau mau sih anaknya. Kan kadang-kadang ada anak yang kepingin main badminton tapi nggak mau belajar. Banyak sih kayak gitu. Problem terbesar dari Davin ini kalau aku lihat, dia itu kalau mukul terlambat, ngambil smash atau ngambil lobnya itu waktu shuttlecocknya nggak di atasnya kepala, tapi ditunggu dulu sampai sejajar dengan net lalu dipukul keras-keras dari belakang. Ya hasilnya pukulannya keras tapi nyangkut di net. Kalau kalian lihat di sini, Davin ini belum terbiasa main untuk ambil yang bola di belakang. Walaupun ini out ya, tapi kita bisa lihat langkahnya itu terlambat untuk, misalnya tadi itu nggak out, dia itu bakal terlambat untuk ngambil. Timingnya nggak pas. Nah, di sini Davin habis kasih net, tapi mundur-mundur mau ambil yang di belakang. Harusnya kalau main double nggak usah seperti itu. Jadi kalau main double tuh mainnya lebih santai sih. Kalau buat level kita-kita yang bukan atlet ya, jadi mainnya itu agak santai. Nggak perlu semua bola itu dikejar. Kan ada partner yang bisa jaga di belakang. Kalau salah satu habis kasih net atau berada di depan, salah satu harus mundur atau jaga di tempat yang lainnya. Tapi itu enggak 100% mutlak seperti itu ya. Kadang-kadang ada bola yang masuk tapi dibiarkan aja karena salah pengertian. Harusnya yang habis ngasih umpan terus mundur, itu enggak mundur, itu kadang-kadang juga terjadi. Di sini kalian bisa lihat kalau smashnya Davin tuh ngambilnya terlalu bawah. Bolanya udah berada di bahunya dia, ketinggian bahu, tapi dia kasih smash lurus, jadinya nyangkut di net. Ya biasa anak muda itu nggak terlalu serantan kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu nggak sabaran. Kepingin cepet-cepet mematikan lawan. Padahal kalau
bolanya nggak enak atau udah turun di bawah ketinggian net, kita nggak bisa untuk menekan lawan. Kita pasti kasih lob atau kalau mau menyerang kita harus kasih drop shot atau net. Misalnya mau menyerang dengan cara lob ya kita kasih lob serang. Ada itu yang namanya lob serang, yaitu dikasih setinggi mungkin sampai kurvanya itu tegak lurus sama lawan, sama bodinya lawan. Itu susah untuk mengembalikan bola yang seperti itu. Ini di sini aku kayak main single ya, jadi jaga di belakang, kiri kanan sampai tengahnya itu juga aku yang ambil. Nggak apa-apa memang kayak gitu, sebagai penggendong harusnya memang kayak gitu. Jadi jaga daerahnya itu seperti huruf M. Itu dipakai juga buat aturannya formasinya mix double. Jadi yang cowok jaganya M di belakang, yang cewek jaganya yang segitiga di depan di daerah net. Nah ini Davin nggak siap. Kalau jaga di depan tuh harusnya siap kiri dan kanan. Itu kan masih di daerahnya dia. Jadi kalau dia itu bergerak maju atau mau ngambil ya otomatis aku nggak bisa ambil karena nanti kan tabrakan. Lagian kalau dia mau ambil di daerah situ, aku harus cover daerah lainnya. Nanti nggak bisa lari terlalu jauh, pasti langsung mati sama lawan ditaruh di tempat yang kosong. Kadang-kadang kan kalian juga nemuin kalau yang belajaran itu kepingin ngambil tapi nggak nutut terus dilepas. Tapi kan udah bergerak, jadi kayak orang PHP ngasih harapan palsu. Mau ngambil, nggak jadi. Akhirnya ya partnernya juga nggak mau ngambil karena takut nanti tabrakan. Sebenarnya aku ya nggak masalah kalau ada yang digendong atau yang anak belajaran itu mau ngambil atau rajin tuh ya aku seneng. Cuman harus tahu aturannya. Kalau ya yang selain aturan yang kalau angkat bola itu jaga kiri kanan, atau kalau nurunin bola itu jaga depan belakang kayak gini kan. Nah itu harusnya harus tahu kalau pemain depan jaga di depan, main belakang jaga di belakang, itu yang di cover selebar lapangan. Dan juga kalau formasinya seperti ini depan belakang, kita itu wajib untuk melakukan serang. Walaupun lob tapi lob serang juga. Nah ini kan aku kasih lob serang. Ini bukan serang. Nah ini lob serang karena jauh dari lawan. Nah hasilnya lawan juga akan ngelob karena lobnya itu nggak bisa disemes. Bukan lob yang bakal disemes lawan. Kecuali kalau atlet ya dia kan bisa lompat tinggi. Ini sama Davin langsung diambil karena di daerahnya dia dan cukup nanggung. Terus dia inisiatif mau ambil. Mungkin karena dari tadi yang mukul aku jadinya dia merasa kok diam aja, dia kepingin kontribusi. Bagiku itu termasuk nggak boleh sih, jadi atau lancang karena sebenarnya bolanya bolaku bukan bolanya Davin. Ini set 1 udah selesai, sekarang ganti set 2. Aku yang kalah tadi yang set 1. Pemain yang belajaran tuh harus bisa nempatin bola ke posisi yang ada yang gendong. Misalnya kayak tadi itu kan ditempatkan ke silangannya dia, padahal di depannya Nelis ada aku. Jadi kalau Nelis nanggung langsung bisa aku serang.
Jadi maksudnya gini, kalau kalian nggak mau diteter bolanya kembali ke kamu terus, kembalikanlah ke silangnya kamu. Jadi ke lawan yang di silangnya kamu, jangan dikembalikan ke lurus. Kalau dari lawan silang, kamu kembalikan lurus. Kalau dari lawan lurus, kamu kembalikannya silang. Kalau kalian dari lawan lurus, kembalikannya lurus, ya kalian main berdua, nggak main berempat. Terus kalau lawannya lebih bagus, ya kamu mati nanti. Dikocak depan belakang gitu, terus mati. Jadi lebih baik bolanya kamu buang ke yang di depannya partner kamu. Atau dengan kata lain yang silangannya kamu. Ini David sudah lumayan bisa backhand sampai untuk ngelewati net. Karena ada pemain yang udah tahunan main tetap aja nggak bisa backhand. Ini aku tahu Kosa itu mainnya agak ngefur ya. Jadi supaya David itu bisa lebih menikmati permainan lah. Jadi nggak diserang-serang terus. Karena tadi kan dari David backhandnya cukup nanggung ya. Tapi sama Kosa nggak langsung dimatiin. By the way nggak janjian Nelly sama Kosa ini seragamnya kayak anak SD. Putih sama merah. Aku juga nggak janjian sih sama David. Kebetulan pakai outfitnya yang warnanya hampir sama. Mungkin untuk settingan kali ini menggendong Davin ini aku lebih sering ngasih lop-lop karena Davin lebih aktif, nggak selalu jaga di depan, dia kadang-kadang mundur-mundur sendiri untuk ngambil bola-bola yang di belakang yang di bagianku seharusnya ambil. Jadi aku kasih ngelop-lop supaya dari lawan itu juga balasnya lop. Jadi Davin kalau ngelop kan masih bisa mengembalikan. Walaupun mengembalikannya itu smash lurus kayak drive. Tapi paling enggak kan lumayan bisa melewati net. Karena kalau aku kasih drop shot atau smash nanti kembalinya di net dia nggak bisa ngembaliin. Selain itu kalau aku kasih lob-lob kebanyakan yang bola dari Nelis itu mati atau nyangkut di net. Jadi karena ini mainnya rally, aku dapat keuntungan, dapat poin dari situ banyak sekali. Oke, tipsnya kapan ya kalau kamu misalnya digendong yang jaga depan, kapan kamu ambil bolanya? Pertama, kamu itu kalau yakin bisa ngambil atau mau lompat terus ngambil, ya ambil aja. Kalau merasa nggak bisa, jangan diambil, jangan bergerak apapun. Ini Davin fall ya karena menyentuh net, nggak boleh sebenarnya. Karena Davin nggak pernah tahu ada peraturan kayak gitu, jadi ya nggak apa-apa. Tapi setelahnya aku kasih tahu kok. Terus yang kedua, kapan kamu ngambil sebagai pemain depan, kapan kamu ngambil. Jadi, sewaktu kamu kasih net. Kalau kamu habis kasih net, terus bola berikutnya dari lawan kamu ambil. Kecuali kalau dibuang lob silang, itu yang ambil partnermu. Tapi kebanyakan kalau dibuang ke lob lurus, jadi habis kamu net kan kamu kejar ke net. Tapi ternyata sama lawan dibalikin ke lurusanmu yang di belakangmu. Itu kamu yang ambil. Jadi mundur langsung ambil. Terus yang ketiga, kalau kamu habis smash, lalu pengembaliannya dari lawan itu ke lurusanmu agak nanggung, itu kamu yang ambil. Jadi bisa smash lagi. Jadi habis smash tuh kamu harus siap-siap untuk nyemes lagi. Yang nggak boleh kamu ambil sebenarnya habis smash, ini untuk double ya. Habis kamu smash dari belakang, lalu kamu maju ke depan, kalau dikasih ke net itu seharusnya partnermu yang ambil.
Di sini aku ngolah bola, jadi aku kasih ke belakangnya Nelis, smash Nelis, kiri, kanan. Jadi yang main kebanyakan aku. Harusnya yang ini Davin yang ambil. Dia mundur, tapi karena dia jaga di depan, harusnya lebih siap lagi untuk berada di depan. Di area T situ. Jangan terlalu mundur-mundur, walaupun sepertinya kepingin untuk mengembalikan ya, atau untuk menyerang, ikutan membantu aku. Tapi harusnya dia itu sesuai perannya jaga di depan, harus ngambil bola yang dekat net. Kalau sama lawan dikasih dekat net, dia yang harusnya tanggung jawab di situ. Selama belum diperlukan ya jangan mundur-mundur untuk ngambil bola. Jadi mungkin mirip sama kayak kalau kalian tuh main game perang-perangan, yang tentara yang jaga depan, ya tidak seharusnya dia itu mundur-mundur untuk mengambil posisinya yang tentara yang di tengah atau yang di belakang. Ini bagus, dia kasih net langsung Davin maju. Ini Davin kurang siap karena dia noleh ke arahku. Harusnya dia itu gak boleh toleh-toleh ke belakang, tapi selalu siap kalau ada bola dari lawan di sebelahnya atau di depannya, langsung diambil. Jangan toleh-toleh ke belakang. Harusnya kita cuman ngelirik aja bola dari partnernya atau dari aku itu di mana. Kalau bolanya ke atas, berarti dia harus jaga yang agak munduran. Kalau syukur-syukur kalau tahu aturannya bagi kiri kanan ya. Jadi kalau misalnya dari aku bolanya dinaikin, dia harusnya langsung lompat ke arah kanan. Ini yang kalian bisa lihat, sama Davin langsung disemes, tapi dia nyangkut karena terburu-buru untuk matiin lawan. Bolanya udah turun tapi dia ngambilnya smash atau drive lah. Ini apalagi. Itu kan jelas gak mungkin dia mau ambil belakang terus mau pakai gerakan apa. Karena kalau mau pakai backhand itu bolanya harus ada di samping kita. Kalau tegak lurus sama kita ya pasti ambilnya pakai yang lewat selangkangan. Atau kalau enggak yang pakai forehand kebalik itu. Balik badan terus forehand. Kok udah selesai, aku menang. Jarang-jarang aku menang gendong Davin. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar.